Halo sahabat semua, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Strategi pembelajaran sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. Selain itu, karena proses pembelajaran melibatkan peserta didik dan pendidik, maka sangatlah penting bagi para pendidik untuk dapat membangkitkan motivasi para peserta didik. Pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas tujuan, bahan ajar, peserta didik, pendidik, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Strategi pembelajaran adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran terdiri dari inquiry, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir analitis, kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Expositoris, yaitu proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Kooperatif, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam berkelompok. Serta strategi untuk meningkatkan keterampilan berpikir, di mana menonjolkan kemampuan berpikir peserta didik, membimbing mereka melalui proses menemukan konsep sendiri. Karakteristik proses pembelajaran yang baik adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses belajar ada capaian pembelajaran, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif, berdasarkan Bloom dan Krathwohl. Kognitif: 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Aplikasi, 4. Analisis, 5. Sintesis, dan 6. Evaluasi. Sedangkan psikomotorik: 1. Peniruan, 2. Penggunaan, 3. Ketepatan, 4. Perangkaian, dan 5. Naturalisasi. Selanjutnya adalah afektif: 1. Pengenalan, 2. Merespon, 3. Penghargaan, 4. Pengorganisasian, dan 5. Pengamalan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai motivasi belajar. Motivasi adalah hal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa motivasi, maka proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, tetapi jika motivasinya rendah, maka dia tidak akan berhasil dengan baik dalam proses belajarnya. Motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata mover, yaitu menggerakkan, yaitu kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi belajar berarti dorongan internal dan eksternal yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar. Karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu mencapai prestasi. Salah satu model motivasi adalah model ARCS,
terdiri dari attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Attention atau perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, maupun kompleks. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian peserta didik antara lain, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Gunakan variasi media, transparansi, video, dan sebagainya. Gunakan juga humor jika diperlukan. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk menjelaskan konsep. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Relevance. Hubungan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik disebut dengan relevansi. Relevansi bisa berarti motif pribadi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki kuasa, kebutuhan untuk berafiliasi. Atau motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Serta nilai kultural, apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh peserta didik dan kelompok. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan antara lain, sampaikan apa kemampuan peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tersebut. Menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri antara lain memperbanyak pengalaman berhasil peserta didik, yaitu dengan mengurutkan materi dari yang mudah ke sukar. Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Memungkinkan kontrol keberhasilan ada di tangan peserta didik, tumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik, serta berikan umpan balik yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan antara lain, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan peserta didik segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta peserta didik membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Serta bandingkan prestasi peserta didik dengan prestasinya di masa lalu atau dengan standar, bukan dengan peserta yang lain. Demikian pembahasan kita mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih telah menonton video ini.